Oke, untuk soal nomor 7 itu mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel, SPLDV. Metode yang biasa kita gunakan itu ada dua. Yang pertama ada metode eliminasi, kemudian yang kedua ada metode substitusi. Soalnya yaitu, Arman, Bambang, dan Chandra membeli komponen elektronik di toko yang sama untuk keperluan tugas elektronika dasar. Arman membeli 10 kapasitor dan 12 resistor seharga Rp61.000, sedangkan Bambang membeli 8 kapasitor dan 9 resistor seharga Rp47.000. Uang yang harus dibayarkan Chandra untuk membeli 10 kapasitor dan 25 resistor adalah... Nah, penyelesaiannya, tadi ada objek yang dibicarakan yaitu resistor dan kapasitor ya. Jadi kita misalkan saja supaya tidak terlalu panjang nanti penulisannya. Misalkan X adalah kapasitor, Y adalah resistor. Sehingga untuk Arman itu bisa kita tulis 10X ditambah 12Y sama dengan 61.000. Kemudian Bambang 8X ditambah 9Y sama dengan 47.000. Nah, metode yang biasa kita lakukan pertama adalah eliminasi terlebih dahulu. Di sini Ibu akan mengeliminasi X. Kalau kita ingin mengeliminasi X, berarti koefisien dari X itu harus sama. Di situ masih beda. Kalau Arman itu koefisien X-nya 10, sedangkan Bambang koefisien X-nya yaitu 8. Kita samakan terlebih dahulu dengan mengalikannya. Untuk yang persamaan Arman, Ibu kalikan dengan 4, kemudian persamaan Bambang, Ibu kalikan 5. Kenapa? Coba kita lihat. Yang persamaan Arman terlebih dahulu. Semuanya dikalikan dengan 4, sehingga yang tadinya 10X menjadi 40X, 12Y dikalikan 4 menjadi 48Y, 61.000 dikali 4 menjadi 244.000. Dan yang persamaan Bambang, semuanya dikalikan 5. 8X kali 5 menjadi 40X, 9Y dikali 5 menjadi 45Y, dan 47.000 dikali 5 menjadi 235.000. Nah, sekarang baru bisa kita eliminasi X-nya. Sama kan? Arman 40X, Bambang 40X. Jadi bisa kita kurangi. Sehingga 40X dikurangi 40X itu hasilnya 0. Sekarang 48Y dikurangi 45Y menjadi 3Y. Kemudian 244.000 dikurangi 235.000 itu menjadi 9.000. Diperoleh 3Y sama dengan 9.000. Jadi Y sama dengan 9.000 dibagi 3. Diperoleh Y sama dengan 3.000. Karena nilai Y sudah diperoleh, sekarang kita harus mencari nilai X nih. Nah, cara selanjutnya yaitu dengan substitusi. Kalian bisa pilih persamaan untuk disubstitusikannya. Bisa persamaan Arman atau bisa persamaan Bambang. Di sini Ibu akan memilih persamaan Arman, yaitu 10X ditambah 12Y sama dengan 61.000. Substitusikan nilai Y-nya yang bernilai 3.000 menjadi 10X ditambah 12 kali 3.000 sama dengan 61.000. Sehingga 10X sama dengan, 61.000 dikurangi 36.000. 36.000 dari mana? Dari 12 kali 3.000 yang tadi. Dipindah ruaskan gitu. Sehingga diperoleh 10X sama dengan 25.000. X-nya sama dengan 25.000 dibagi 10. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 2.500. Nilai X dan Y-nya sudah ketemu. Langsung kita cari. Yang ditanyakan itu adalah Chandra. Dia mau membeli 10 kapasitor dan 25 resistor. Sehingga kita substitusikan lagi nilai X dan Y-nya menjadi 10 dikali 2.500 ditambah 25 dikali 3.000. Sama dengan 25.000 ditambah 75.000. Hasilnya adalah 100.
Soal nomor 8, yaitu soal mengenai materi persamaan kuadrat. Soalnya yaitu, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 4x tambah 1 sama dengan 0, akar-akarnya x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3x1 dan 3x2 adalah. Nah, materi ini termasuk materi menyusun persamaan kuadrat baru. Jadi, simpelnya seperti ini. Jika akar-akarnya n kali dari akar-akar sebelumnya, maka rumusnya itu adalah ax kuadrat tambah nbx tambah n kuadrat c sama dengan 0. Nah, maksudnya gimana? Nah, kan diketahui tadi persamaan kuadrat yang lamanya itu kan ada x kuadrat dikurangi 4x tambah 1 sama dengan 0 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat. Artinya persamaan kuadratnya yang baru, yang akar-akarnya 3 kali x1 dan 3 kali x2. Nah, di sini kalau kita sesuaikan dengan rumusnya, kan di situ ada jika akar-akarnya n kali dari akar-akar sebelumnya. Jadi kita peroleh n-nya itu adalah 3. Nah, langsung kita jawab. Persamaan kuadrat yang lamanya itu kan tadi x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 sama dengan 0. Disesuaikan dengan rumus yang di atas itu kita masukkan nilai n itu di tengah, di nbx dan di n kuadrat c. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Nah, kita masukkan nilai n-nya di depan koefisien 4 dan di depan konstanta 1. Sehingga diperoleh x kuadrat dikurangi n kali 4x tambah n kuadrat kali 1 sama dengan 0. Ternyata dari soal diketahui n-nya itu adalah 3. Jadi kita ganti saja menjadi x kuadrat dikurangi 3 kali 4x ditambah 3 kuadrat kali 1 sama dengan 0. Gitu. Jadi x kuadrat dikurangi 3 kali 4 adalah 12. 12x ditambah 3 pangkat 2 itu 9. 9 kali 1 ya 9. Berarti hasilnya adalah x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 0. Soal nomor 9 adalah soal mengenai materi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Definisi dari fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi yang pangkat variabel tertingginya itu adalah 2. Jadi bentuk umumnya itu y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Gitu. Nah, untuk grafiknya sendiri, grafik fungsi kuadrat itu ada 2. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah nantinya. Nah, grafik fungsi kuadrat tersebut nanti berupa parabola. Kalau misalnya kita punya A-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Nah, jadi seperti itu kalau terbuka ke atas. Tapi kalau misalnya ada A lebih kecil dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Nah, seperti apa? Langsung kita lihat ke soal nomor 9. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 adalah A, seperti ini ya, terbuka ke bawah, B, terbuka ke atas, C, terbuka ke atas juga, D, terbuka ke bawah, dan E, terbuka ke atas. Namun perbedaannya itu adalah di titik potong ya. Bisa kalian lihat. Nah, tadi kan bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C kan ya.
Sedangkan di soalnya kita punya fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3. Jadi y-nya itu bisa diganti menjadi fx gitu. Jadi y sama fx itu sama. Nah, coba lihat a-nya. Ternyata a-nya itu sama dengan 2. Artinya a lebih besar dari 0. Karena 2 lebih besar dari 0 kan ya. Nah, maka karena a-nya lebih besar dari 0, parabolanya itu nanti terbuka ke atas. Artinya yang pilihan A itu sudah kita eliminasi karena akan terbuka ke bawah, berarti bukan jawabannya. Kemudian yang D juga sama, berarti bukan jawabannya. Jadi jawabannya itu antara option B, C, atau E. Nah, langkah selanjutnya, misalnya kita mau mencoba memilih option B, di mana option B itu adalah gambarnya seperti ini. Caranya itu bisa dengan metode coba-coba gitu. Dari option B, parabolanya itu memotong di sumbu X pada titik negatif 1/2 dan 3 gitu. Kita pilih salah satu titik yang menurut kalian mudah saja. Kalau menurut Ibu yang mudah itu adalah yang 3 ya. Nah, kalau kita tulis ke dalam penulisan titik atau koordinat kartesius, kan 3 itu ada di sumbu X. Berarti penulisannya adalah 3,0. Gitu. Nanti titik ini yang 3,0 kita coba substitusikan atau masukkan ke fungsi pada soal. Soalnya kan tadi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5x kurangi 3 ya. Di situ kita peroleh x-nya adalah 3. Gitu. Kita mau coba masukkan x-nya 3. Ya sudah, kita ganti x-nya semua dengan 3. Gitu. Jadi y sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 dikurangi 5 kali 3 dikurangi 3. Gitu. Jadi y sama dengan 2 kali 9 kurangi 15 dikurangi 3. Jadi y sama dengan 18 kurangi 15 kurangi 3. Hasilnya y sama dengan 0. Nah, ketika kita memasukkan titik x yang nilainya 3, ternyata y-nya adalah 0. Berarti sama nih, sama sesuai dengan titik perpotongan pada parabola. 3,0, x-nya 3, y-nya 0. Oke, berarti karena sesuai, maka jawabannya adalah B gitu. Misalnya kalian penasaran nih atau ragu, kok bisa sih secepat itu gitu. Nah, misalnya kita coba ke parabola yang bukan jawabannya ya. Artinya nanti jawabannya pasti salah gitu. Di sini Ibu pilih option C. Nah, option C itu ada parabolanya sama, terbuka ke atas, cuman perbedaannya itu ada di titik potong. Dia memotong di negatif 1 dan 3/2 pada sumbu X. Kalau di sumbu Y-nya dia memotong di negatif 3. Kita pilih yang titik yang mudah saja. Nah, di sini Ibu pilih yang negatif 1. Kalau penulisan kartesiusnya, koordinat kartesiusnya itu adalah negatif 1,0. Kita substitusikan lagi atau masukkan lagi ke dalam fungsi pada soal. Soalnya kan fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5x kurangi 3 nih. Oke, kita ganti fx-nya menjadi y. Kemudian kita ganti x-nya menjadi negatif 1. Sehingga diperoleh y sama dengan 2 kali 1 tambah 5 kurangi 3. Nah, di sini y-nya sama dengan 2 kurangi 5, negatif 3. Negatif 3 kurangi 3, ya negatif 6 gitu. Kan seharusnya kalau pada option itu harusnya x-nya negatif 1, y-nya 0 ya. Ternyata ketika dimasukkan ke dalam fungsi kuadrat, y-nya bukan 0, tapi negatif 6. Berarti tidak sesuai nih. Karena tidak sesuai, berarti jawabannya adalah salah. Gitu.
Jadi, untuk metode ini kita pakai coba-coba, di mana pasangan X dan Y-nya itu harus sesuai. Gitu. Kalau X-nya 3, Y-nya 0, ya harus sesuai ketika disubstitusikan ke dalam soal. Gitu. Jadi kesimpulannya, jawabannya adalah B. Nomor 10, itu soal mengenai materi program linier. Soalnya yaitu, seorang pedagang roti akan membuat roti jenis 1 dan roti jenis 2. Bahan yang tersedia hanya 2,5 kg terigu dan 3 kg mentega. Untuk membuat roti jenis 1 membutuhkan 20 gram terigu dan 15 gram mentega. Sedangkan roti jenis 2 membutuhkan 10 gram terigu dan 20 gram mentega. Jika X menyatakan banyak roti jenis 1 dan Y menyatakan banyak roti jenis 2, model matematika untuk permasalahan tersebut adalah, nah kita langsung selesaikan. Mudahnya sih kita buat tabel dulu, di mana tabelnya itu mencakup nanti subjek-subjek yang dibicarakan. Ada roti jenis 1, kan dimisalkannya X ya, sesuai dengan soal. Terus roti jenis 2 dimisalkannya Y. Nah, si roti ini bahan-bahannya adalah terigu dan mentega. Untuk roti jenis 1 itu kan butuh 20 gram terigu dan 15 gram mentega. Kemudian roti jenis 2 itu membutuhkan 10 gram terigu dan 20 gram mentega. Tapi bahan yang tersedia untuk terigu itu maksimalnya 2,5 kilo. Nah, tadi satuannya itu dalam gram, otomatis yang kilogram ini kita ubah menjadi gram. Ingat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi kalau misalnya kita punya 2,5 kilogram itu sama dengan 2500 gram. Sedangkan kalau mentega itu 3 kilogram, yang tersedianya kita ubah ke dalam gram menjadi 3000 gram. Nah, kalau sudah, kita sesuaikan saja. Jadi, 20 gram terigu untuk membuat roti jenis X, atau bisa kita tulis 20X, ditambah 10 gram terigu untuk membuat roti jenis 2 atau 10Y, itu tidak boleh lebih dari 2500 gitu. Kalau tidak boleh lebih, berarti apa? Lebih kecil, sama dengan, ada sama dengannya. Kenapa? Karena pas boleh gitu. Pokoknya kapasitasnya itu 2500. Tidak boleh lebih, tapi kalau pas ya boleh-boleh aja. Sekarang yang mentega. Kalau yang mentega berarti 15 gram mentega untuk roti jenis 1, atau bisa kita tulis 15X, ditambah 20 gram mentega untuk membuat roti jenis 2 atau 20Y, itu tidak boleh lebih dari 3000. Tapi pas boleh gitu. Jadi tandanya adalah lebih kecil sama dengan 3000. Nah, coba lihat di optionnya di modul kalian. Ternyata belum ada jawabannya kan? Kita perkecil. Yang pertidaksamaan pertama kita bagi 10 sehingga menjadi 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 250. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua kita bagi 5 menjadi 3X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 600. Nah, ada pertidaksamaan tambahan ya, syarat tambahan di mana ini selalu ya. Jadi kalaupun nanti di kotretan tidak ditulis nggak apa-apa. Syarat tambahannya yaitu X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Artinya ini adalah bahwa menyatakan jumlah X dan Y-nya itu selalu positif. Gitu. Jadi jawabannya adalah C.
Soal nomor 11 itu mengenai materi program linier. Soalnya yaitu, daerah yang diarsir berikut adalah daerah penyelesaian permasalahan program linier. Nilai maksimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 3x tambah 4y adalah. Nah, untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini, kita harus menentukan titik pojok dari daerah yang diarsir terlebih dahulu. Di situ kan sudah terlihat ya daerah yang diarsirnya. Nah, titik-titik pojoknya itu ada 3. Yang pertama itu ada 0,5, yang kedua ada 5,0, dan yang ketiga ada titik potong antara garis 1 dan garis 2. Nah, titik potong ini belum diketahui. Maka dari itu ya kita harus mencarinya dengan cara metode eliminasi dan substitusi. Perlu diingat, kalau kita mau mencari dengan metode eliminasi dan substitusi, berarti kita harus mempunyai 2 persamaan yang harus dieliminasi kemudian disubstitusi. Sedangkan di sini persamaannya belum ada. Nah, jadi kita cari dulu. Di situ ada 2 garis. Untuk menandainya, misalnya garis yang pertama ibu beri warna merah. Di situ dia memotong 15 di sumbu Y dan 5 di sumbu X. Nah, titik 15 pada sumbu Y ini kita kali silang dengan X. Sedangkan titik 5 pada sumbu X kita kali silang dengan Y. Sehingga untuk persamaan garis 1 bisa diperoleh 15X ditambah 5Y. Nah, untuk konstantanya, tinggal kita kalikan koordinat yang berpotongan gitu. 15 dikali 5 gitu. Jadi diperoleh 15X tambah 5Y sama dengan 75. Nah, sekarang untuk garis yang kedua, ibu tandai dengan warna biru. Di situ dia memotong 5 pada sumbu Y dan 10 pada sumbu X. Sama seperti tadi, jadi 5-nya pada sumbu Y ini kita kali silang dengan X. Kemudian 10 pada sumbu X kita kali silang dengan Y. Jadi diperoleh 5X ditambah 10Y. Untuk konstantanya kita kalikan saja 5 kali 10. Gitu. Jadi 5X tambah 10Y sama dengan 50. Nah, sudah diperoleh persamaan 1 dan persamaan 2, selanjutnya adalah eliminasi dan substitusi dari kedua persamaan tersebut. Ibu tidak akan membahas lagi materi eliminasi dan substitusi. Kalaupun kalian lupa, kalian bisa tonton pembahasan di soal sebelumnya. Jadi langsung ya. Ceritanya itu sudah dieliminasi dan substitusi, diperoleh X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Nah, tadi kan titik pojok itu ada 3 ya. Yang pertama ada 0,5, yang kedua ada 5,0, dan yang ketiga adalah titik yang sudah kita temukan melalui metode eliminasi dan substitusi, yaitu 4,3. Nah, ketiga titik pojok itu kita substitusikan ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya ya sesuai dengan soal yang diketahui gitu. Di situ soalnya fungsi objektifnya itu f(x, y) sama dengan 3x tambah 4y. Oke, kita coba yang titik pojok yang pertama dulu. Kita punya f(x, y) sama dengan 3x tambah 4y. Kita ganti x-nya menjadi 0, y-nya menjadi 5. Jadi sama dengan 3 kali 0 ditambah 4 kali 5. Sama dengan 0 ditambah 20 sama dengan 20.
Kemudian yang kedua itu titik pojoknya 5,0. Artinya X-nya kita ganti 5, Y-nya kita ganti 0. Sehingga sama dengan 3 kali 5 ditambah 4 kali 0 sama dengan 15 tambah 0 sama dengan 15. Nah, yang terakhir itu kita ganti X-nya menjadi 4, Y-nya menjadi 3. Sehingga diperoleh 3 kali 4 ditambah 4 kali 3 sama dengan 12 tambah 12. Sama dengan 24. Nah, di situ ada angka-angka 20, 15, 24. Karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum, berarti kalian pilih nilai yang paling besar gitu di antara ketiga itu. Nah, jadi nilai maksimumnya adalah 24. Soal nomor 12 masih mengenai materi program linear dalam bentuk soal cerita. Soalnya yaitu, seorang pedagang buah membeli apel dengan harga Rp25.000 per kilogram, kemudian dijual dengan harga Rp30.000. Pedagang tersebut juga membeli jeruk dengan harga Rp10.000 per kilogram, kemudian dijual dengan harga Rp13.000. Modal yang tersedia hanya Rp9.500.000 dan tempat yang tersedia hanya mampu memuat 5 kuintal. Keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut jika semua buah habis terjual adalah, sama seperti soal sebelumnya, kalau misalnya ada soal bentuk soal cerita materi program linear, alangkah lebih baik kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Dan kita memisalkan subjek yang dibicarakan. Di sini ada apel, jadi apel di sini ibu misalkan menjadi X, kemudian jeruk dimisalkan menjadi Y. Nah, di sini juga disinggung mengenai banyak apel dan banyak jeruk. Tapi kita nggak tahu apel dan jeruknya itu ada berapa. Pokoknya tempat yang tersedianya itu hanya mampu memuat 5 kintal gitu. Karena dia itu membeli dalam satuan per kilogram, otomatis 5 kuintalnya itu kita ubah satuannya menjadi kilogram. Ingat, 1 kintal sama dengan 100 kilo. Gitu. Jadi 5 kuintal sama dengan 500 kilogram. Kemudian ada modal. Modal untuk membeli apel itu dia punya 25.000, kemudian untuk jeruk 10.000. Nah, tapi modal yang tersedia maksimumnya dia hanya punya Rp9.500.000. Kemudian di situ kan ditanyakannya keuntungan maksimum ya. Berarti kita harus mencari untung yang diperoleh ketika dia menjual apel dan menjual jeruk per kilogramnya. Jadi kan di soal disinggung bahwa untuk apel nih, dia beli 25.000, dijual 30.000. Berarti untungnya 5.000 untuk apel. Nah, kemudian untuk jeruk, dia kan tadi belinya 10.000, kemudian dijual 13.000. Artinya untungnya sebesar Rp3.000 untuk jeruk. Gitu. Nah, kita simpan dulu. Selanjutnya kita mencari persamaan dari banyaknya dulu. Di sini banyaknya apel kan kita nggak tahu ya. X, jeruk juga nggak tahu. Y, pokoknya X ditambah Y itu sama dengan 500 aja. Dan yang kedua persamaan modal. Itu 25.000 untuk apel, jadi 25.000 X ditambah 10.000 untuk jeruk, 10.000 Y sama dengan Rp9.500.000. Nah, di sini untuk persamaan modalnya terlihat bahwa persamaannya itu besar sekali. Jadi bisa kita perkecil dibagi 5.000 sehingga diperoleh
Untuk yang atas itu tidak diperkecil karena sudah sederhana. Kemudian yang bawahnya karena dibagi 5.000 menjadi 5x tambah 2y sama dengan 1.900. Jadi semuanya dibagi 5.000 ya. Oke, selanjutnya. Kan tadi kita sudah mendapatkan dua persamaan. Yang pertama ada 5x tambah 2y sama dengan 1.900. Yang kedua ada x tambah y sama dengan 500. Kita harus mencari berapa banyak buah apel dan buah jeruk. Ya, dengan cara eliminasi terlebih dahulu. Kita samakan koefisien y sekarang. Untuk yang persamaan pertama, tidak kita kalikan, sudah saja 5x tambah 2y sama dengan 1.900. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kita kalikan 2. Jadi di sini kita akan menyamakan koefisien y. Sehingga diperoleh 2x tambah 2y sama dengan 1000. Oke, kita kurangi. 5x dikurangi 2x menjadi 3x. 2y kurang 2y habis. 1.900 dikurangi 1.000, itu hasilnya 900. Jadi 3x sama dengan 900. X sama dengan 900 per 3. Jadi x-nya diperoleh 300. Setelah eliminasi, langsung langkah selanjutnya yaitu substitusi. Di sini Ibu akan memilih persamaan yang mudah, yaitu x tambah y sama dengan 500. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai x yaitu 300. Bisa kita ganti menjadi 300 tambah y sama dengan 500. Pindah ruaskan 300-nya menjadi y sama dengan 500 dikurangi 300. Jadi, y-nya adalah 200. Nah, sekarang nilai x dan y-nya sudah didapat. X-nya 300, y-nya 200. Langkah terakhir adalah kita mencari keuntungan maksimum. Otomatis, kalau misalnya keuntungan maksimum, kita harus punya fungsi keuntungannya dulu. Tadi kan keuntungannya sudah kita peroleh ya. Untuk apel, dia untungnya adalah 5.000. Dan untuk jeruk, keuntungannya adalah 3.000. Jadi, bisa kita tulis fx, y sama dengan 5.000x ditambah 3.000y. Nah, nilai x dan y-nya kan sudah diperoleh, langsung kita ganti. X-nya menjadi 300, y-nya menjadi 200. Sehingga sama dengan 5.000 dikali 300 ditambah 3.000 dikali 200. Sama dengan 1.500.000 ditambah 600.000. Jadi hasilnya adalah 2.100.000 rupiah.